Tuhan Yesus yang hidup, kami sudah berdoa, kami ucapkan syukur, dan kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya persilahkan kembali duduk. Seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera, salam persekutuan di dalam kasih Kristus bagi kita seluruh jemaat Tuhan. Saya sapa kita dengan kasih Kristus, shalom. Lebih sukacita lagi, shalom. Iya, puji Tuhan. Biarlah segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan kita persembahkan bagi Yesus kepala gereja yang sungguh melimpahi kita dengan rahmat, kasih dan anugerahnya, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada pada pagi siang hari yang indah ini. Kita sudah puji, kita sudah muliakan Tuhan melalui puji-pujian pengagungan kita. Kiranya hati kita juga siap untuk menerima akan kebenaran firman Allah yang kiranya terus menumbuhkan iman kita, semangat rohani kita, untuk kita boleh terus bertumbuh di dalam Dia. Saya menyampaikan tema firman Tuhan dalam beberapa minggu ini, saudaraku, dalam minggu-minggu terakhir ini mengenai iman. Bahkan puji-pujian kita tadi juga bernuansa, ya, bagaimana kita hidup dengan iman, mengandalkan Tuhan. Ya, dengan iman kita, saudaraku, berjalan di dalam iman. Ya, saya sampaikan 2-3 minggu yang lalu bagaimana iman biji sesawi. Bahkan pada minggu yang lalu kita melihat firman Tuhan bagaimana menumbuhkan iman. Dan apa halangan-halangan iman itu bertumbuh. Namun pada pagi siang hari ini saya memberikan tema iman yang dewasa. Ya, iman yang dewasa. Jadi iman itu harus betul-betul dewasa. Ya, saudaraku. Ya, ini dikutip dari kitab Ibrani pasal yang ke-12 dari ayat pertama sampai kepada ayatnya yang ketiga. Ya, mari kita perhatikan sebentar firman ini. Ya, saya kutip dari ayat pertama sampai kepada ayat yang ketiga dalam terjemahan sekarang. Nanti kita lihat dalam terjemahan bahasa sehari-hari ataupun terjemahan sederhana. Tapi kita lihat dulu ayat 1 sampai ayat 3 dalam terjemahan sekarang. Silakan dibacakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Karena kita mempunyai banyak saksi, Terus. bagaikan awan yang mengelilingi kita. Ya. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Terus. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ya, terus. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, Ya. yang memimpin kita dalam iman, Terus. dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, Ya. yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, Terus. ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, Ya. yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat 3, Ingatlah ingatlah. selalu akan Dia, Terus. yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap Terus. dirinya, Ya. dari pihak orang-orang berdosa, Terus. supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus Iya. asa. Saudara yang terkasih, ada 3 hal di situ kalau kita perhatikan yang sangat penting. Ayat pertama, ayat 1, kalau kita mau bertumbuh di dalam iman, harus menanggalkan beban dan dosa. Supaya kita bisa berlomba-lomba untuk meningkatkan iman kita, mendewasakan iman kita itu sampai sempurna. Lalu di ayat yang kedua, saudaraku, dikatakan marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Jadi kita dipimpin dalam Yesus memimpin umatnya, gerejanya, orang percaya di dalam berjalan di dalam iman. Ya. Memulai dengan iman, melanjutkan dengan iman sampai iman itu sempurna. Maka dikatakan di sini yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Awal pengikutan kita sudah mulai dengan iman. Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu meninggalkan dosa, kesalahan, pelanggaran, beban dan dosa itu kita tinggalkan dengan iman. Lalu kita mulai melangkah dengan iman. Lalu kita dipimpin oleh Yesus dalam iman dan membawa iman kita itu kepada
kesempurnaan. Maka tadi saya memberikan temanya iman yang dewasa. Jadi bukan iman kanak-kanak, tapi iman yang dewasa. Lalu di ayat yang ketiga dikatakan, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ayat 3 itu mengingatkan kita, lihatlah kepada Yesus yang menjadi teladan iman bagi kita dalam memikul beban tanggung jawab ataupun melewati pergumulan demi untuk mempertahankan iman. Jadi ayat 1 tinggalkan beban dan dosa. Ayatnya yang kedua berjalan di dalam iman. Tingkatkan iman sampai iman yang dewasa. Lalu di ayatnya yang ketiga, lihatlah kepada Yesus yang menjadi teladan bagi kita. Supaya kita tidak menjadi lemah dan tidak putus asa. Saat kepada kita diperhadapkan ujian iman. Amin. Haleluya. Saudara semangat atau gimana ini? Ini bicara tentang iman ini. Haleluya. Iya, saudara yang terkasih, ya, saya tadi memberikan temanya iman yang dewasa. Kenapa perlu dewasa? Kata dewasa di sini tidak dewasa secara usia. Tidak, tetapi bicara tentang kedewasaan ataupun kematangan. Manusia pun begitu. Kalau dikatakan manusia dewasa itu bicara tentang kematangan. Karakter. Tapi kalau dikatakan usia itu umur. Ya, usianya tua belum tentu matang. Sering dengar begitu ya? Haleluya. Saudara kenal telur? Kenal? Pernah makan telur? Pernah. Ya. Telur, contohnya telur ayam. Telur ayam itu ya, kalau contohnya dia jatuh dari sini, ketinggian 1 meter. Ini lantai semen ataupun keramik. Jatuh. Pek. Bagaimana nasibnya? Hah? Pecah? Hancurkah? Hancur. Ya. Ada telur ayam direbus. Mengalami proses sampai matang. Pernah? Pernah makan? Pernah juga. Ya, biasanya anak-anak kalau sekali setahun itu Paskah itu bawa telur Paskah, diwarnai, dihiasi. Sudah matang, ketinggian 1 meter, jatuh, plek. Bagaimana nasibnya? Hah? Mana lebih parah? Telur yang belum matang atau telur yang sudah matang? Mana? Ya, orang Kristen pun begitu. Orang Kristen yang belum matang, yang tidak dewasa, ketika mengalami benturan, maka kehancuran, kerusakannya, kebobrokannya akan lebih parah dari orang Kristen yang sudah matang. Sama-sama mengalami benturan. Oh, jangan kira kalau sudah matang di dalam Tuhan, sudah dewasa imannya, tidak mengalami benturan, tetap mengalami benturan. Orang Kristen jemaat yang kanak-kanak yang belum dewasa imannya dengan jemaat yang sudah dewasa imannya, yang sudah tumbuh imannya, tetap sama-sama mengalami benturan. Tetapi tingkat kerusakan kehancurannya itu berbeda. Ya, pengaruh dari kematangannya. Maka kalau jemaat belum dewasa mengalami benturan, kan selalu mengalami benturan. Ya, bentur dengan koordinator komsel. Tapi di sini nggak ada begitu. Sini semua koordinator komselnya baik-baik. Ya, haleluya. Baik-baik semua. Iya. Tapi ini yang belum dewasa ini. Mengalami benturan dengan koordinator komselnya. Mengalami benturan dengan penatua. Mengalami benturan dengan gembala. Mengalami benturan dengan ibu gembala. Mengalami benturan sesama guru sekolah minggu. Mengalami benturan sesama anak-anak tamborin. Kalau belum dewasa. Sama seperti telur tadi. Nasibnya.
hancur. Beda kalau sudah matang. Ini yang matang-matang ini yang hadir ini. Haleluya. Mata. Ya. Maka iman itu perlu. Ya. Bukan hanya sekadar dimiliki, tidak hanya sekadar dipraktekkan, saudaraku, tidak hanya kita sekadar berjalan dalam iman, tetapi iman itu harus ditumbuhkan menjadi iman yang dewasa. Menjadi iman yang dewasa. Pergumulan itu harus, wajib, pasti. Kan begitu kan kalau kita baca tadi dari ayat pertama toh. Coba saya ulang pelan-pelan dulu. Ibrani 12 ayat 1 dimulai. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi ada perlombaan yang wajib bagi orang Kristen, bagi umat Tuhan. Perlombaan iman. Berlomba-lomba meningkatkan iman. Amin. Lalu di ayatnya yang kedua dikatakan begini. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jangan lihat samping kiri kananmu. Ya, kalau saudara lihat samping kiri kananmu, penatua saja pun enggak meningkat imannya. Ya, saudara tidak akan meningkat. Ya, penatua saja pun kalau mengalami masalah, karena enggak adanya masalahnya itu. Ya, so hebatlah itu di mimbar itu. Kalau udah kulihat penatua-penatua ini di altar itu, alah, kayak nggak punya pergumulan. Tapi kalau sudah datang pergumulannya, ya kayak ubur-ubur semua. Maka jangan lihat samping kiri kananmu. Amin. Iya. Tapi dikatakan di sini, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yesus yang memimpin kita di dalam iman dan memimpin iman kita itu sampai kepada kesempurnaan. Perhatikan, memimpin iman kita sampai kepada kesempurnaan dengan mengabaikan kehinaan. Terus tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Salib, pergumulan, penderitaan. Itu pasti. Jadi dalam meningkatkan kualitas iman kita, saudaraku, penderitaan itu sesuatu yang pasti yang akan kita hadapi. Jadi iman itu tidak langsung seperti mujizat dia langsung jadi dewasa. Enggak. Ibu-ibu. Loh, enggak ada ibu-ibu. Ibu-ibu. Ketika saudara melahirkan anak saudara diam. Hah? Siapa di antara saudara ibu-ibu yang melahirkan anaknya begitu anaknya lahir langsung ketawa? Siapa? Sebelah sini. Enggak ada. Sebelah sini? Loh. Siapa anak-anak yang begitu lahir saudara ingat, saudara ketawa langsung? Ada? Yang diam? Enggak juga. Yang ada, kenapa dia nangis? Loh, ibu-ibu, kenapa anakmu nangis? Hah? Ya, ada yang berkata, ya, bukti dia hidup, dia nangis. Sebenarnya bukan itu jawaban yang sesungguhnya. Ya, tapi itu pun kita halalkanlah. Jawaban yang sesungguhnya, dia mau berkata bahwasanya nunga saha beau ditano partangisano. Terjemahkan bahasa Indonesianya.
Aku sudah dimunculkan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan penderitaan dan tangisan ini. Karena bicara tentang dunia ini, itu bicara tentang penderitaan dan tangisan. Maka tidak ada anak yang begitu lahir langsung dia tertawa. Gak ada itu. Anak yang lahir itu banyak tertawa, itu malaikat. Dan kalau anak itu lahir di dalam Tuhan, lahir baru. Ya, mau mengingatkan kita bahwasanya dia dilahirkan dalam suasana kerajaan sorga, suasana yang penuh dengan sukacita. Tapi kalau dilahirkan ke dunia ini, semua anak nangis. Dia mau menyampaikan bahwasanya dia sudah sampai di tengah-tengah dunia ini, dia sudah ada dalam dunia yang penuh dengan tangisan ini. Itu jawabannya. Jadi jangan pikir dunia ini penuh dengan kesenangan, penuh dengan kebahagiaan. Tidak. Kok saudara nggak tahu? Bayi saja tahu. Dan ibu Tuhan munoni kaina. Bayi saja tahu. Ketika dia dilahirkan ke dunia ini, dia sedang menyampaikan bahwasanya dia sudah berada di dunia yang penuh dengan tangisan ini. Maka tadi saya sampaikan penderitaan, tangisan itu sesuatu yang pasti. Tetapi iman harus bertumbuh menjadi dewasa. Jadi Ibrani pasal yang ke-12 ayatnya yang ketiga tadi. Ya, ayatnya yang ketiga. Ya, ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jadi Yesus sendiri pun mengalami penderitaan itu. Yesus sendiri pun menangis. Bergumul. Dan dia memberikan teladan bagi kita. Supaya ketika kepada kita diperhadapkan penderitaan, tangisan itu, kita pun tidak tawar hati, kita tidak putus asa, kita tidak menjadi lemah. Tetapi kita memandang kepada dia yang menjadi teladan kita. Amin. Ya, dalam memperjuangkan, mempertahankan iman. Haleluya. Ya, saya kutip sebentar terjemahan. Ayatnya yang kedua saja, ayat 2 saja. Mulai dari terjemahan sehari-hari, terjemahan sehari-hari. Demikian firman Ya. Tuhan. Hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus, Terus. sebab dialah yang membangkitkan iman kita Ya. dan memeliharanya dari permulaan sampai akhir. Ya. Yesus tahan menderita di kayu salib. Terus. Dia tidak peduli bahwa mati di kayu salib itu adalah suatu hal yang memalukan. Iya. Ia hanya ingat akan kegembiraan yang akan dirasakannya kemudian. Iya. Terus. Sekarang ia duduk di sebelah kanan tata Allah Terus. dan memerintah bersama dengan Allah. Iya. Dengan dia. Ya, dikatakan begini tadi dalam ayatnya yang kedua, hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus sebab dialah yang membangkitkan iman kita dan memelihara iman itu dari permulaan sampai kepada. Jadi iman itu harus dipelihara. Bukan hanya sekedar dipelihara, tetapi juga harus ditumbuhkan, didewasakan. Ya, terjemahan sederhana. Saya ikuti dulu perbandingannya supaya kita lebih mudah memahami kalimat ini. Ayat 2. Ya. Dalam pertandingan ini, ya,
terus? Biarlah mata kita terus memandang ke depan, yaitu kepada Yesus. Ya, mata kita tetap tertuju kepada Yesus dalam pertandingan iman ini. Ya, terus. Dialah Raja dan pahlawan iman yang terutama bagi kita, Ya, terus. dan yang sudah menyelesaikan pertandingan yang diberikan kepadanya dengan sempurna. Ia sudah menyelesaikannya. Dan kita pun harus ikut. Kita pun harus ikut. Nah, itu juga yang diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam suratnya yang kedua kepada Timotius. Aku telah menyelesaikan pertandingan sampai kepada akhirnya dan telah memelihara iman. Ya, sama seperti Yesus. Nah, itu juga yang kita teladani. Coba terus. Dia rela menahan penderitaan yang sangat memalukan di kayu salib. Rela menanggung penderitaan itu terus. Karena dia memandang terus ke depan, Ya. kepada sukacita yang disediakan untuk dia di kemudian hari. Nah, kenapa dia rela? Kenapa dia mampu? Karena pandangannya tertuju ke depan. Kepada kemuliaan yang akan diterima kelak. Amin. Demikian halnya dengan kita. Kalau kita hanya memandang dunia ini saja, yang tidak ada kepastian, tidak ada jaminan, kita akan menjadi lemah. Kita akan berkata, oh begini yang ikut Tuhan. Oh begininya melayani Tuhan. Tapi kalau kita memandang kepada kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita, itu akan membuat kita bergairah, bersemangat. Coba terus. Sekarang dia sudah duduk menantikan kita di tempat yang paling terhormat di samping tahta Allah. Ya, sekarang Dia dikatakan sudah duduk dia sudah duduk. Ya, terus. menantikan kita. Menantikan kita. Ya. Jadi sekarang dia duduk di sebelah kanan Bapa di sorga, sedang menunggu kita yang masih berjuang. Ia duduk di sebelah kanan Bapa di sorga, sedang menantikan kita yang masih bertanding dalam iman. Yang sedang memperjuangkan iman kita, supaya iman itu bertumbuh menjadi dewasa, bahkan menjadi sempurna. Itu yang perlu kita perhatikan. Di ayatnya yang ketiga itu dalam terjemahan sederhana, ya saudaraku, diberikan kalimat yang lebih sederhana untuk kita pahami. Dia yang sudah naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa di sorga, dan menantikan kita, menunggu kita yang sedang masih berjuang ya, dalam pertandingan iman. Maka tadi di awal sudah diingatkan, tinggalkanlah, lepaskanlah beban dan dosa. Marilah kita berjuang, marilah kita berlomba dalam pertandingan iman yang diwajibkan bagi kita. Supaya kita menang, arahkan pandangan kepada Yesus yang memimpin iman kita. Abaikan penderitaanmu, abaikan pergumulanmu. Bukan berarti dalam mengikut Tuhan, dalam memperjuangkan iman tidak ada masalah, tidak ada pergumulan, tidak ada tangisan, tidak ada salib. Saudaraku, itu sesuatu yang pasti. Ya, bayi yang baru lahir saja pun tahu dunia ini adalah tempat penderitaan dan tempat tangisan. Tetapi kita harus mengabaikan semua itu dan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Yesus sedang menunggu saya dan saudara. Haleluya. Haleluya. Maka iman itu harus betul-betul diperjuangkan, dipertahankan, dipelihara, ditingkatkan ataupun didewasakan. Dan kita bertanggung jawab masing-masing dengan iman kita. Iya. Tidak bisa kita berharap kepada orang lain, tidak. Ya. Kita tidak bisa menggantungkan iman kita kepada orang lain, tidak. Istri tidak bisa menggantungkan imannya kepada suami, suami juga tidak bisa menggantungkan imannya kepada istri, anak juga tidak bisa menggantungkan imannya kepada orang tua, tidak. Jemaat tidak bisa menggantungkan imannya kepada gembala, tidak. Tetapi kita sama-sama harus berjuang. Tidak bisa diwakilkan. Ya. Tidak bisa diwakilkan. Kalau saudara sakit,
Saudara bisa diwakilkan? Bu, mau kemana? Mau ke rumah sakit. Aduh, iya nitip bu, nitip. Nitip apa? Ini aku lagi sakit ini, titip ya sama dokter. Tolong aku disembuhkan. Bisa? Harus kita sendiri. Saudara mau buang kotoran saja ke toilet, bisa dititip? Mau kemana? Mau ke toilet. Titip ya. Biar nggak terganggu aku dengar firman. Bisa? Tidak bisa. Kita harus selesaikan kita harus berurusan masing-masing. Sebelum saya lanjut. Ada anak sekolah minggu, perempuan. Ini sekolah minggu. Dia aktif ibadah sekolah minggu. Lalu ada tetangganya juga, ya masih anak-anak, laki-laki. Yang ini tadi perempuan, yang setia sekolah minggu perempuan, yang ini laki-laki. Lalu mama si perempuan ini berkata begini, ya Ucok, ya tolong dulu antarkan si Kuteng ini sekolah minggu. Jadi tiap minggu diantar. Selesai diantar sekolah minggu, begitu diantar sekolah minggu, lalu dia pergi main apa itu? Apa namanya itu? Hah? Main kelereng. Ya, nanti selesai sekolah minggu dijemput lagi pulang. Ya, begitu terus. Ya, sampai dewasa. Akhirnya mereka menikah. Keseringan ngantar mungkin. Ya, akhirnya mereka menikah. Udah menikah pun begitu. Ya, istrinya pergi ke gereja ibadah, diantar, setia. Ya, tapi begitu diantar, dia pergi ke warung, ngopi, ya, lalu ngobrol di situ. Pakai apa itu? Yang pukul-pukul meja itu? Ya, nanti dia lihat jamnya, oh waktunya jemput. Begitu terus. Lalu sama-sama mati. Seperti dalam Injil Lukas itu. Lazarus dan orang kaya sama-sama mati. Lalu istrinya masuk surga. Ya, lalu di pintu surga sudah disambut sama malaikat. Masuk. Ya. Ibu baru sinaga kan? Iya, masuk. Lalu suaminya ikut juga. Stop dulu Pak, mau kemana? Ya mau masuk, itu istriku. Iya. Pengantar sampai sini aja Pak. Iya, pengantar sampai sini saja. Bapak silakan pulang. Ya. Kalau nanti ibu ini mau pulang lagi baru jemput. Jadi dia setia ngantar. Ada tadi saudara yang diantar? Nanti kalau dijemput, saudara dijemput nanti sampaikan salam dari malaikat. Salam dari malaikat. Yang saya mau sampaikan saudaraku, tidak bisa diwakilkan. Serohani apapun pasangan kita, kita harus berjuang masing-masing tentang iman kita. Serohani apapun orang tua kita, anak pun harus berjuang tentang iman. Serohani apapun sahabat kita, teman dekat kita, kita pun harus berjuang tentang iman kita. Tadi di awal saya sudah sampaikan bukan hanya sekedar punya iman, berjalan dalam iman, tidak. Tetapi iman itu harus didewasakan. Bicara tentang kedewasaan iman, saya mau menyampaikan beberapa tanda orang-orang yang dewasa di dalam iman. Yang pertama, orang yang dewasa di dalam iman, dia tetap beriman saat doanya belum dijawab. Itu orang yang dewasa. Dia tetap beriman saat doanya belum dijawab. Saya kutip satu contoh dari kitab Mazmur 13 dari ayatnya yang kedua. Itu adalah Mazmur Daud. Ya.
Daud berkali-kali berdoa, Daud berkali-kali berharap kepada Tuhan. Bahkan Daud berkata kepada Tuhan, berapa lama lagi ya Tuhan? Supaya Tuhan mendengar. Berarti Daud tidak hanya sekali berdoa. Dia percaya kepada Allah yang menyertainya. Dia percaya kepada Allah yang adalah gembalanya. Dia percaya kepada Allah pembela dan pemeliharanya. Pelindung penolongnya. Iya. Tetapi saudaraku, ada kalanya doa belum dijawab. Tuhan bagaikan berdiam diri. Walaupun sudah berkali-kali berdoa. Menaikkan seruan. Bahkan bersungguh-sungguh di dalam doa. Ya, berdoa dengan iman. Bukan doa yang salah, tidak. Tetapi berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan iman. Tetapi doanya belum dijawab. Mazmur 13 saya kutip dari ayatnya yang kedua. Mazmur 13 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Ya. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Ya, sampai dia berkata, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Seakan-akan Tuhan lupa, padahal tidak. Ya, terus. Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Ya, berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Kenapa Tuhan belum menyatakan dirimu? Kenapa Tuhan belum menyatakan jawabanmu? Kenapa Tuhan belum mendengarkan doa seruanku? Jadi kalau kita lihat dari sini, dari ayatnya yang kedua ini, Daud tidak hanya berdoa sekali. Lalu Tuhan belum mendengar, Tuhan belum menjawab. Ya, lalu dia putus asa, dia lemah, dia tawar hati. Ya, dia merasa Tuhan itu betul-betul sudah meninggalkannya. Tidak. Maka di sini dipertanyakan, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Tetapi perhatikan di ayat 6. Tetapi aku. Ya. Kepada kasih setiamu aku percaya. Ya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Ya. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Namun di ayat yang ke-6 dia mengungkapkan, tetapi aku kepada kasih setiamu, aku tetap percaya. Doa belum dijawab, berkali-kali dia berdoa, berkali-kali dia menangis, berkali-kali dia berharap, memohon dengan iman, tetapi tidak ada jawaban. Orang yang tidak dewasa di dalam iman itu biasanya menjadi lemah. Toh aku sudah berdoa, nggak ada jawaban. Toh aku sudah berdoa, Tuhan tidak mendengar. Sehingga menjadi lemah, menjadi tawar hati. Aku sudah berdoa tetapi nasibku seperti ini. Aku sudah berdoa tetapi keadaan keluargaku seperti ini. Aku sudah berkali-kali berdoa, aku menangis, aku berharap, aku berseru, aku berteriak minta tolong. Tetapi aku belum dipulihkan Tuhan. Keluargaku belum mengalami pemulihan. Kondisi masih tetap sama seperti dulu. Orang yang tidak dewasa di dalam iman itu akan menjadi lemah dan putus asa. Tetapi orang yang dewasa di dalam iman, ia tetap percaya. Ia tetap percaya. Walaupun gunung itu kayak gitu rencana terindah. Ulang. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masih ada, tetap percaya
rencanamu terindah. Pribadimu iman yang aku pegang. Amin. Amin. Walaupun gunung belum, walaupun masalahku masih tetap, tetapi Engkau Tuhan tidak pernah berubah. Haleluya. Daud mengungkapkan, berapa lama lagi ya Tuhan Engkau menyembunyikan diri, berapa lama lagi Engkau tidak menunjukkan wajah-Mu, berapa lama lagi Engkau baru mendengarkan doa seruanku, berapa lama lagi perhatian-Mu tertuju kepada tangisanku. Tetapi walaupun gunung belum berpindah, walaupun masalahku masih tetap ada, tetapi aku tetap percaya kepada Dia, Tuhan yang tidak pernah berubah. Haleluya. Itu orang yang dewasa di dalam iman. Tetapi orang yang tidak dewasa di dalam iman, sama tadi seperti telur. Begitu mengalami benturan, begitu mengalami masalah pergumulan, langsung hancur. Bukan hanya sekedar lemah, ya, langsung hancur. Orang yang dewasa di dalam iman, sekalipun doanya belum dijawab, tetapi ia tetap percaya Tuhan itu tidak pernah berubah. Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Korintus dalam suratnya yang kedua, bahwasanya kami hidup oleh karena percaya, bukan karena melihat. Bukan karena melihat. Orang yang dewasa secara iman tidak melihat hasil, tetapi dia melihat siapa yang dia percaya. Dia tidak melihat hasil. Oh, ini hasil imanku. Sudah terjadi perubahan, sudah terjadi mujizat. Orang yang dewasa di dalam iman, dia tidak melihat hasil. Tetapi yang dia lihat itu adalah Dia yang dia percaya. Tuhan yang dia percaya itu. Maka seringkali kalau kita masih melihat hasil iman kita, hasil ibadah kita, hasil doa kita, hasil pelayanan kita, kita masih melihat hasil, kita sesungguhnya belum dewasa. Tapi orang yang dewasa itu dia tidak lihat hasilnya. Yang dia lihat itu adalah Tuhan yang dia percaya itu. Masih ingat kalimat yang pernah disampaikan oleh Sadrak, Mesak dan Abednego? Seandainya Tuhan tidak mampu melepaskan kami dari perapian ini, sekali-kali kami tidak akan pernah menggantikan Tuhan kami. Sekali-kali kami tidak akan menyembah patung. Sekali-kali kami tidak akan beribadah kepada yang lain. Sekali-kali kami tidak akan percaya kepada yang lain. Kami akan tetap percaya kepada Tuhan yang kami percayai. Itu yang dewasa di dalam iman. Orang yang dewasa di dalam iman tidak melihat hasil. Saya kutip 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Hidup kami ini adalah hidup karena percaya terus. Bukan karena melihat. Bukan karena melihat. Dan itulah yang disampaikan oleh Yesus juga kepada Thomas. Pada waktu Yesus bangkit dari kematian, satu kali dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tetapi Thomas tidak ada di situ. Itu dalam Yohanes pasal 20. Setelah itu kembali mereka berkumpul. Di balik harinya Yesus menampakkan diri lagi kepada mereka.
Dan Thomas ada di situ. Lalu Yesus berkata, Thomas, ini aku. Supaya engkau percaya, cucukkan tanganmu ke bekas paku. Dan ke lambung bekas tombak. Lalu Thomas sadar. Lalu Yesus memberikan kalimat di ayatnya yang ke-29. Coba. Kata Yohanes. Yesus kepadanya, Ya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. ya, Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. iya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Iman orang yang dewasa itu tetap percaya walaupun tidak ada tanda-tanda. Tidak ada tanda, tetapi tetap percaya. Maka tadi saya sampaikan, ya, iman orang dewasa, iman yang sejati itu tidak berdiri di atas hasil dari imannya, tetapi ia berdiri di atas siapa yang dia percaya. Haleluya. Haleluya. Sebab aku percaya karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu menggenapi di hidupku, bukan kaya. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Amin. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lama. Janjinya iya dan amin. Sekalipun mungkin ada waktunya doa kita seperti tidak dijawab, seperti tidak didengar. Tetapi Tuhan punya maksud. Tuhan punya tujuan. Tuhan ingin kita menanti ataupun menunggu. Menanti sampai janji itu digenapi. Sampai apa yang kita doakan itu digenapi. Kalau kita beratapan mencatat seperti ini, Tuhan baik kepada orang yang menanti. Tuhan baik kepada orang yang menanti. Ratapan 3 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, Terus, bagi jiwa yang mencari Dia. ya, Tuhan baik bagi orang yang berharap kepadanya, bahkan bagi jiwa yang selalu mencari Dia, mencari Tuhan. Terus 26. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ya, adalah baik menanti dengan diam. Kata diam di sini bukan berarti kita tidak berbuat sesuatu, bukan begitu. Kata diam di sini, saudaraku, ini menunjukkan bagaimana kita semakin dibawa kepada iman yang lebih dalam, mengandalkan Tuhan lebih dalam, semakin dekat dalam hadirat Tuhan. Tuhan baik bagi orang yang menanti. Maka ketika Tuhan menginginkan kita menanti, di situ level iman kita naik. Ketika Tuhan menyuruh kita untuk menunggu hasil, menunggu janji digenapi, sampai tepat pada waktunya. Karena bagaimanapun waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Ya kan? Kita yakini itu, kitab Pengkhotbah 3. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Jadi kadangkala ketika belum waktunya menurut Tuhan, walaupun menurut kita sudah waktunya. Tetapi menurut Tuhan belum. Lalu Tuhan inginkan kita menanti, menunggu.
Alkitab mencatat Tuhan baik kepada orang yang menunggu, yang menanti. Lebih lagi kalau kita lihat dalam kitab Yesaya pasal yang ke-40. Tuhan memberikan kekuatan yang baru bagi orang-orang yang menantikan Tuhan. Lalu dikatakan dalam ayat 31, mereka yang menanti-nantikan Tuhan itu seumpama burung Raja Wali. Diberikan kekuatan yang baru, semangat yang baru. Diberikan kemampuan yang baru. Mengalami pemulihan, pembaharuan kembali. Yesaya 40 dari ayat 29. Demikian firman Tuhan. Iya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah Ya, dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. ya. Bagi orang yang lelah, bagi orang yang tidak bersemangat lagi, yang tiada berdaya, tetapi dengan tekun menanti Tuhan, menanti janji Tuhan dengan iman, maka Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Lompat dulu 31. Mereka, Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan maka baru. mereka yang menanti-nantikan Tuhan itu mendapat kekuatan yang baru. Terus. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Iya, terus. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Iya. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Lalu mereka seperti Raja Wali yang mengalami pembaharuan kembali. Kenapa sampai digambarkan seperti Raja Wali? Perhatikan. Raja Wali itu memiliki masa periode. Iya, saudaraku, masa pembaharuan. Ya, Raja Wali itu memiliki umur yang cukup panjang. Ya. Tetapi nanti pada waktu tertentu dia akan menjadi tua, maka semua bulunya itu juga menjadi tua, menjadi kusam. Ya. Lalu paruhnya itu juga, itu nanti panjang. Ya saudaraku, itu panjang dan dia sulit. Ya, untuk menangkap mangsa. Demikian juga dengan jemarinya. Ya, itu sulit untuk mencengkeram mangsanya. Maka biasanya Raja Wali itu nanti dia akan terbang ke satu tebing yang tinggi. Lalu di sana dia berpuasa. Lalu semua bulu-bulunya itu dicabut. Sehingga menjadi botak. Dan yang terakhir, paruhnya dan juga itu paruh ya. Ya, paruhnya dengan jarinya, kukunya itu dia akan banting-banting ke tebing batu itu. Ya, sehingga itu hancur. Setelah itu nanti akan tumbuh paruh yang baru. Lalu tumbuh lagi sayap, bulu yang baru. Itu yang dikatakan dengan peremajaan. Setelah dia tumbuh nanti bulu yang baru, sayap yang baru, baru ia bisa terbang lagi kuat. Itu yang dikatakan dalam ayat 31 ini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, lalu digambarkan mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mengalami pembaharuan. Saudara yang terkasih, orang-orang yang menantikan Tuhan itu seperti Raja Wali yang mengalami pembaharuan. Dia mendapat kekuatan yang baru. Semangat yang baru. Dia memiliki tingkat rohani yang baru. Level iman yang meningkat. Beda dengan orang-orang yang tidak sabar. Maka di ayat 30 itu dikatakan orang-orang muda ini menunjuk kepada orang-orang muda yang tidak sabar. Tidak mau menanti. Ayat 30 ya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, Terus? dan teruna-teruna jatuh tersandung. Iya. Kenapa?
orang-orang muda ini sulit kalau diajak untuk menanti. Pengennya mau cepat. Karena punya ambisi yang tinggi. Itu orang-orang muda. Maka dalam banyak hal. Maka maunya orang-orang muda kalau mau dapat kerja pun dapatnya cepat. Dapat uang maunya cepat. Dapat pasangan maunya cepat. Semua mau cepat. Bahkan dipercepat. Kelas 5 SD, kelas 6 SD, maunya sudah mau langsung punya pacar. Ingusnya saja belum tahu dia cara buangnya. Buang ingus masih begini. Belum begini, masih begini. Tapi anak-anakku yang tamboring gak ada yang begitu. Ini wajah-wajah masih wajah-wajah lugu, polos, tulus semua. Haleluya. Haleluya. Semangat Agripa. Orang-orang muda itu maunya yang cepat. Nah, kalau kita mundur ke pasal yang ke-30, Tuhan kan berkata begini. Dengan bertobat dan tinggal diam, di situ terletak kekuatanmu. Tetapi mereka berkata, oh kami gak mau. Kami mau cepat. Ya, kami mau seperti mengendarai kuda, naik kuda tangkas. Oh Tuhan berkata, oke kalau kamu cepat. Tetapi itu membuat engkau hancur. Itu jalan kehancuranmu. Tuhan berkata, tunggu. Tuhan mau bawa kita kepada kedewasaan. Kalau doamu belum didengarkan Tuhan, doamu belum dikabulkan Tuhan sedang berkata, tunggu. Engkau sedang dibawa kepada level iman yang dewasa. Amin. Iya, coba ayat 15 ya. Yesaya 30 ayat 15. Ya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Ya. Dengan bertobat dan tinggal dengan diam kamu akan diselamatkan. Dengan bertobat dan tinggal diam. Tinggal diam itu artinya menanti. Ya. Maka ketika kita berdoa, doa kita belum dijawab, jangan berhenti berdoa, tetap berdoa. Amin. Namun dalam doamu itu katakan kepada Tuhan, Tuhan aku dengan bertobat, selidik hatiku, mana lagi yang perlu kutinggalkan, mana lagi yang perlu dirubah dalam hidupku. Sembari aku menunggu, menanti janji Tuhan digenapi. Selidik hidupku. Itu artinya dengan bertobat dan tinggal diam. Ya. Maka ketika kita datang di hadapan hadirat Tuhan, Tuhan selidik hidupku. Kalau doaku belum didengar, kalau doaku belum dikabulkan, Tuhan selidik diriku. Ya. Apa yang perlu kubereskan? Kelemahan apa yang perlu harus kutinggalkan? Dosa apa yang harus kumatikan dalam diriku? Sembari aku menunggu janjimu digenapi. Maka kalau ini sikap hidup kita, lalu dikatakan di sini, dalam tinggal tenang dan percaya terletak, di situ letak kekuatan kita. Lalu Tuhan memberikan kekuatan. Itu tadi yang diterangkan dalam Yesaya 40 itu. Ayat 29 dan 31. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Dikuatkan Tuhan, digairahkan Tuhan. Kita berkata, Tuhan selidik hidupku. Mana jalan-jalanku yang masih belum berkenan di hadapan Tuhan. Selidik aku. Baharui hidupku.
tuntun aku. Lalu Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan berikan semangat. Ya, Tuhan bawa kita kembali terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Tetapi persoalannya, orang-orang yang tidak mau menunggu, menantikan Tuhan, tetapi kamu enggan katanya, masih koma. Dilanjutkan ayat 16-nya. Terus? Kamu berkata, Ya, bukan, ya. kami mau naik kuda dan lari cepat. Oh, bukan. Kami mau naik kuda. Kami mau cepat. Kami mau cepat. Orang-orang muda yang tidak mau menantikan Tuhan. Tidak mau menunggu waktunya Tuhan. Pengennya mau cepat. Mau cepat diangkat, cepat dipakai Tuhan, cepat diberkati Tuhan. Semua serba cepat. Memang kita sekarang ini berada di dunia yang serba cepat. Tetapi ingat, ada kalanya Tuhan berkata kepada kita, tunggu. Tunggu. Kalau keinginan kita sebagai manusia, maunya semua serba cepat. Pulihnya cepat, sembuhnya cepat, berkatnya cepat, dapat pasangan juga cepat. Ya. Dipakai cepat, dikenal cepat, semua serba cepat. Tapi ada kalanya Tuhan berkata, tunggu. Benahi dulu dirimu, bertobat dulu sungguh-sungguh. Mantapkan dulu pengenalanmu akan Tuhan. Banyak duduk di hadirat Tuhan. Banyak bertanya-tanya kepada Tuhan. Supaya jangan ketika kita mengalami sesuatu itu dengan cepat, justru itu jalan kehancuran. Maka di ayat 16 ini dikatakan, kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu, musuhmu akan lebih tangkas lagi. Ada waktunya Tuhan inginkan kita menunggu sampai waktunya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya. Jadi poin yang pertama tadi, iman yang dewasa itu, sekalipun doanya belum didengar, dikabulkan, dia tetap percaya. Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Yang kedua, orang yang dewasa di dalam iman, dia tetap percaya sekalipun dalam kesunyian. Sekalipun dalam kesunyian. Ada kalanya Tuhan itu seperti sunyi, senyap. Bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Ada kalanya Tuhan itu seperti belum menyelesaikan masalah. Bukan berarti Tuhan itu menjauh, tidak. Kalau kita belajar kitab Habakuk, dalam kitab Habakuk, Habakuk pasal 2 ayatnya yang ke-20 dikatakan begini, Tuhan tetap ada di baitnya. Tuhan tidak meninggalkan baitnya. Tuhan tidak meninggalkan rumahnya, Tuhan tidak meninggalkan gerejanya. Lebih jelas lagi, Tuhan tidak meninggalkan umatnya. Amin. Tetapi ada kalanya Tuhan itu seperti diam, sunyi, senyap. Saya kutip ayat 20 dulu sebentar. Tetapi Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Ya. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Nah, Tuhan ada di mana? Tuhan ada di mana? Di baitnya yang kudus. Tetapi Tuhan seperti senyap. Apa yang Tuhan inginkan? Supaya umatnya berdiam diri di hadapan hadirat Allah. Nah, kalau kita mundur di pasal 1.
bahwasanya Nabi Habakuk itu ya, hidup di situasi yang tidak mudah. Sekali lagi, Habakuk itu hidup di situasi yang tidak mudah. Habakuk itu melihat ketidakadilan. Habakuk itu melihat kekacauan. Habakuk itu melihat kejahatan di mana-mana. Lalu ia berseru kepada Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan. Lalu dia menanti tetapi tidak ada penjelasan yang memuaskan dari Tuhan. Dia berkata, Tuhan kenapa begini? Dia berkata, Tuhan apakah matamu tidak terlalu suci untuk melihat kejahatan ini? Berkali-kali berulang-ulang Habakuk ini berseru bertanya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Tuhan hanya berkata, ya, tuliskanlah apa yang kau lihat. Setelah itu tunggulah, nantikanlah itu. Sampai waktunya itu digenapi. Saya ikuti sebentar di pasal 1 ayat 2. Demikian. Ya, ini yang saya katakan tadi, Habakuk itu hidup di tengah-tengah situasi yang tidak mudah. Coba ayat 2. Berapa lama lagi Tuhan? Ya. Aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Ya. Aku berseru kepadamu penindasan. Ya. Tetapi tidak kau tolong. Ya. Sampai dikatakan berapa lama lagi Tuhan? Berarti kan bukan hanya sekali dua kali. Berulang-ulang. Aku sudah berteriak tetapi tidak kau dengar. Ini kalau imannya tidak dewasa. Oh ini kan langsung tawar hati. Ya udahlah malas doa juga gak didengar Tuhan. Ya, udah berulang-ulang bukan hanya air mata. Bukan hanya sesak di dada ini, tidak. Sudah berteriak aku. Kalau di gereja pakai mikrofon pun aku berteriak. Toh juga nggak didengar Tuhan. Sesak, kurasa sesak. Ya. Kalau ku ceritakan sesakku ini sama kawan, ya, sampainya ini kemana-mana. Ya. Kuungkapkan hanya kepada Tuhan, Tuhan pun sakit kan? Acik itu sama ini. Kita ceritakan kepada teman. Dia sahabat karibku, bestiku yang ku percaya. Temanku kapel-kapel. Kalau ku ceritakan, sampainya cerita ini kemana-mana. Dari mana kau dengar cerita itu? Dari Sianu. Dari mana kau dengar cerita? Dari Sianu. Dari mana kau dengar cerita? Dari Mama Sianu. Ku ceritakan kepada teman. Ini menjadi berita yang viral. Kalau hanya ku sampaikan kepada Tuhan, tidak ada jawaban. Habakuk berkata, berapa lama lagi Tuhan? Aku berteriak, tetapi Tuhan tidak mendengar. Aku berseru kepadamu. Aku berkata, Tuhan penindasan. Umatmu ditindas, aku ditindas. Tetapi tidak ada pertolongan. Seakan-akan Tuhan membiarkan aku ditindas. Seakan-akan Tuhan membiarkan umatnya ditindas. Bahkan lebih lagi ayat 3. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Terus. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Sampai juga Habakuk bertanya, kenapa Tuhan kau perlihatkan ini semua? Kau perlihatkan kekacauan ini, kau perlihatkan kejahatan ini. Kenapa Tuhan? Sama seperti kita. Kita pun kan kalau diperhadapkan kepada kita kekacauan kan, kita juga terganggu tuh. Terganggu kan? Diperlihatkan kepada kita. Diperdengarkan kepada kita kekacauan, ya, masalah. Sama dengan kami juga sebagai gembala begitu.
Coba kalau diperdengarkan kepada kami, keluarga ini bermasalah, apa masalahnya? Ya, mereka tengkar suami istri, keluarga ini bermasalah, apa masalahnya? Orang tuanya tengkar dengan anaknya. Ya, keluarga ini bermasalah, apa masalahnya? Ini masalah uang. Keluarga ini bermasalah, ini apa masalahnya? Masalah dengan tetangga. Coba 4 keluarga 4 masalah. Sampai kepada gembala, satu itu di otak depan, satu di otak belakang, satu di otak kanan, satu di otak kiri. Datang satu lagi masalah, nggak tahu di otak mana ditaruh. Kalau sempat 100 jemaat, semua punya masalah. Gembala, saudara pun begitu. 3 anak saudara, 4 anak saudara. Kalau semua anak ini bermasalah. Anak yang paling kecil di sekolah bikin masalah. Apa masalahnya? Anak orang mau duduk, ditariknya kursinya, jatuh, retak kepalanya. Anak yang kedua apa masalahnya? Di kelas juga begitu. Uang temannya diambilnya. Anak yang pertama apa masalahnya? Anak tetangga yang dihajarnya. Semua buat laporan. Orang tua stres. Padahal hari Jumat dia mau WL. Hari Jumat dia mau WL. Kira-kira apalah kata sambutannya pertama? Marilah kita bersuka cita di dalam Tuhan. Saudara bayangkan. Supaya kita mengerti dulu apa yang sedang dialami oleh Nabi Habakuk ini. Jadi kepada Nabi Habakuk itu diperlihatkan. Ini kekacauan, ini kekerasan, ini kejahatan. Diperlihatkan. Sementara dia berseru-seru kepada Tuhan. Dia berteriak kepada Tuhan. Enggak ada jawaban. Kemanakah gerangan hati hendak mengadu? Kalau situasinya sudah seperti ini. Kalau iman kita tidak dewasa, mungkin kita berkata, percuma. Percuma ibadah. Percuma melayani. Percuma aku doa pun sudah nggak ada lagi. Selesailah sudah. Selamat tinggal Tuhan Yesus. Kan begitu. Maka perlu iman yang dewasa. Supaya ketika kepada kita diperhadapkan kesunyian. Kepada kita dihadapkan masalah pergumulan, kita sudah berseru, kita sudah berteriak. Tetapi sunyi. Bukan Tuhan meninggalkan baitnya, tidak. Tadi kita sudah membaca di pasal yang kedua ayat 20. Tuhan tetap ada di baitnya. Hanya persoalannya Tuhan belum memberikan jawaban yang memuaskan. Kita lanjutkan dulu ini ayat 4. Masih pasal 1 ayat 4. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya. Terus? Dan tidak pernah muncul keadilan. Ya. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Terus? Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Ya, bayangkan. Hukum itu bagaikan diputar balik. Ya, lalu di pasal yang kedua ayat 1. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku terus? dan berdiri tegak di menara. Ya. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku. Terus? Dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Ya, lalu Habakuk berkata, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Tempat pengintaian menara ini seringkali diartikan dengan tempat berjaga-jaga. Tempat berjaga-jaga itu diartikan secara rohani itu adalah doa.
Maka Nabi Habakuk tidak berhenti bertanya, berseru, berteriak kepada Tuhan. Tetapi dia melanjutkan doanya. Maka aku akan pergi ke tempat menara berjaga-jaga. Aku akan berdoa, aku akan berseru, aku akan tetap bertanya kepada Tuhan. Apa yang menjadi jawaban Tuhan bagiku? Maka Tuhan menjawab, ayat 2. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Apa katanya? Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh. Terus. Supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Ya, tuliskan itu Habakuk, kata Tuhan. Terus. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Masih menanti saatnya. Masih menunggu waktu penggenapannya. Belum waktunya, kata Tuhan. Ya, terus. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya Ya. dengan tidak menipu. Ya. Apabila berlambat-lambat nantikanlah itu. Kalau berlambat-lambat, kalau belum terjadi, nantikanlah itu. Sebab itu adalah suatu kebenaran. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Berarti itu adalah kebenaran. Amin. Sesuatu yang pasti, hanya belum waktunya. Amin. Karena belum waktunya, nantikanlah itu. Tunggulah sampai waktunya Tuhan. Sebab waktunya Tuhanlah waktu yang terindah. Haleluya. Iya. Saudara yang terkasih, Tuhan memberikan jawaban kepada Nabi Habakuk. Masih kurang memuaskan. Ya, aku sudah berteriak, aku sudah berseru, tapi masih disuruh nunggu. Aku sudah berdoa, aku sudah berseru. Kutanya Pak Gembala, mana itu Pak Gem? Pak Gem hanya bilang, doa lagi lah. Itu masih Pak Gembala. Tuhan berkata, tunggu. Maaf, doa. Udah berdoanya, kurang berdoa. Pak. Bukan karena kurang berdoa. Bukan karena imanmu kurang dalam doa itu. Hanya Tuhan berkata, tunggu. Amin. Ya. Di mana ditunggu? Nah, kembali ayat 20. Ayat 20, saya ikuti kembali. Habakuk 2 ayat 20. Ya. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Ya. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Di mana? Iya, berdiam dirilah di hadapannya. Kata hadapannya itu dalam terjemahan lama sama dengan hadiratnya. Ya. Berdiam dirilah di hadirat Tuhan. Dalam menanti, menunggu janji itu digenapi. Diamlah. Supaya kita betul-betul mengakui Tuhan dalam kebesaran kuasa. Saya kutip satu ayat kita, Mazmur 46 ayat 11 dulu. Mazmur 46 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Ya. Diamlah dan ketahuilah Ya. bahwa akulah Allah. Akulah Allah terus. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, Ya. ditinggikan di bumi. Iya. Di sini Tuhan berkata begini. Perhatikan. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Kenapa dikatakan tadi dalam Habakuk pasal 2 ayat 20. Berdiam dirilah di hadirat Allah. Supaya pengenalan kita akan Tuhan, pengenalan kita akan Allah itu semakin meningkat, semakin bertambah. Kalau pengenalan kita akan Tuhan itu semakin bertambah, itu yang akan memantapkan iman kita. Amin. Haleluya. Ya, itu yang akan memantapkan, mendewasakan iman kita. Karena pengenalan kita akan. Maka dikatakan tadi, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Ditinggikan di bumi. Pengenalan kita akan Tuhan itu yang perlu terus semakin. Saudara yang terkasih,
orang yang dewasa di dalam iman tidak tergantung kepada apa yang dia rasakan, tetapi bergantung kepada siapa yang dia percaya, apa yang dia percaya. Bukan bergantung kepada hasil, bukan bergantung kepada apa yang dia rasakan, tidak bergantung kepada tanda, tapi dia bergantung kepada ia yang dia percaya. Maka sama seperti pujian kita tadi, walaupun gunung belum berpindah, masalahku tetap ada, tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Ada kalanya dia berkata tunggu, ada kalanya dia berkata berdiamlah di hadiratku, supaya pengenalanmu akan Tuhan terus makin meningkat. Jangan mengejar, ya, tetapi banyaklah berdiam di hadirat Tuhan. Tingkatkan pengenalan kita akan Tuhan, supaya ketika kepada kita dihadapkan benturan, masalah, pergumulan, bahkan juga hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita mampu melewati sama seperti Nabi Habakuk. Tuhan memberkati. Saya batasi firman-Nya sampai di sini. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mengerti.